Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggraini, kelas R1G, semester 1, Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video ini, mata kuliah agama di pertemuan ke-13 menugaskan tentang untuk kita menyampaikan pemahaman tentang sumber hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antar umat beragama Islam. Dalam hukum Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan, salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam, interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, konflik, pemahaman, radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu sebagai tiang dan hukum penegak. Di mana Al-Quran itu adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran ini juga disampaikan ajaran, ketentuan, larangan, dan hikmah, masih banyak lainnya. Dan di dalamnya juga menentukan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan seharusnya manusia yang berakhlak. Muatan yang di dalam Al-Quran berisi tentang ajaran, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lainnya, dan menentukan manusia yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia itu berakhlak. Yang kedua ada hadis. Dalam sumber hukum Islam, hadis juga tidak kalah penting. Bagi yang bertanya kenapa hadis digunakan untuk sumber hukum Islam, karena hadis merupakan nasihat pesan dari Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang terperinci akan dijadikan sumber hukum Islam. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna dalam masyarakat umum, perluasan makna tentang hadis, atau lebih akrab dengan sebutan sunnah. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma dibentukkan berdasarkan para ulama mujtahid atau sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan para ulama ijma juga masih dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat. Tersebarnya ajaran agama Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dan penyebar lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir ada qiyas. Qiyas ini adalah penengah dalam permasalahan. Baik, saya lanjut saja ke pemahaman materi kedua, yaitu tentang politik dalam Islam. Dalam politik Islam, Islam menyebutkan politik dengan sebutan siasah, yang mengatur segenap urusan umati. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah, tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana dalam masalah kekuasaan. Baik, saya lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang ekonomi dalam Islam. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem berlandaskan nilai-nilai dan sumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Adapun tujuan-tujuan utama dari sistem ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari penerapan syariat agama Islam. Terdapat 3 sasaran tujuan untuk ekonomi Islam. Yang pertama ada setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dalam bentuk penyucian jiwa. Dan yang kedua, penegak keadilan di masyarakat yang mencakup dalam bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dicapainya keselamatan keyakinan agama, kekeluargaan, keturunan, dan harta benda. Baik, saya lanjut ke pemahaman atau ke materi terakhir, yaitu tentang toleransi antar umat beragama Islam. Dengan makna toleransi yang luas, semacam memperoleh perhatian penting dan serius. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatil lil alamin, yaitu agama yang mengayomi seluruh Islam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keagamaan umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah. Karena itu tak mungkin disamakan. Ini mengartikulasikan bahwa Islam memahami pilihan keyakinan mereka, sekalipun Islam juga menjelaskan sesungguhnya telah jelas antara yang benar dari batil.
Dalam ajaran Islam, toleransi tidak hanya berlaku untuk umat manusia saja, tetapi juga untuk alam semesta, binatang, serta lingkungan hidup. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut ekstensi keyakinan manusia terhadap Tuhannya. Sangat sensitif dan mudah membakar konflik dan menyedot perhatian besar dari Islam. Mungkin segitu saja pemahaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.